Saya hanya akan menambahkan sedikit-sedikit aja. Silakan Pak Nur dibantu untuk anunya PowerPoint-nya kalau bisa. Ya, silakan diteruskan aja. Nah, ini yang saya ingin tekankan bahwa tugas wakil itu adalah mendampingi presidennya. Jadi harus bisa melengkapi yang tidak dimiliki oleh presiden, bukan menjadi saingan. Kalau tadi disampaikan zamannya Pak Harto memang tidak, karena yang menentukan wakil presiden juga Pak Harto gitu. Tetapi di masa reformasi, yang pertama kan yang jadi presiden Gus Dur, wakilnya Bu Mega. Sebetulnya pada waktu itu yang harusnya menjadi presiden kan Bu Mega, karena PDIP yang menang. Tapi karena ada koalisi yang itu di tengah itu menyebabkan Gus Dur yang ini kan. Tapi kan Gus Dur nggak lama kemudian ya Bu Mega. Bu Mega itu memilih ininya wakilnya itu adalah yang bukan akan menjadi saingan dia. Kenapa waktu itu Pak Akbar Tanjung nggak dipilih atau Pak SBY nggak dipilih, yang dipilih adalah Pak Hamzahas. Dia tahu betul bahwa Pak Hamzahas nggak akan bisa menyaingi Bu Mega dari sisi apapun juga. Bahkan meskipun saya jadi sekretarisnya ya, itu pilihan Pak Hamzahas itu memang beruntung aja Pak Hamzahas itu bisa menjadi wakil presiden. Nah, Pak Habibie nggak punya ya, Pak Habibie nggak punya. Makanya kita kembali ke Pak SBY setelah Bu Mega. Pak SBY itu sangat beruntung sekali karena pada periode yang pertama beliau mendapatkan Pak JK sebagai wakilnya. Meskipun ya itu tadi Pak JK kayaknya ingin menyaingi presidennya kemudian sehingga nggak, ya sudah lah, yang kedua nggak akan diambil. Nah, tapi pilihan yang keduanya itu benar Pak Budiono. Pak Budiono itu yang menyetop kegiatan-kegiatan Pak SBY yang mungkin melampaui batas. Oleh sebab itu Hambalang nggak jadi dilakukan dan sebagainya. Itu adalah nasihat dari Pak Budiono, itu nggak benar, itu nggak ada ininya, pengaruhnya pada ekonomi gitu. Nah, setelah Pak SBY, maka yang paling bagus itulah adalah waktu Pak Jokowi didampingin oleh JK. Meskipun JK ini kan diusulkan oleh Bu Mega pada waktu itu untuk mendampingi Pak Jokowi. Jadi ada yang ngerem gitu loh. Kalau bisa memang wakil presiden itu adalah orang yang bisa ngerem kalau presidennya kelebihan, keterlaluan ininya. Makanya saya sebutkan di situ harus saling melengkapi dan mengingatkan. Oleh sebab itu yang akan datang rasa-rasanya juga harus mencari orang yang bisa melengkapi dan mengingatkan. Nah, ini memang agak repot ini ya. Tadi kan disampaikan oleh Pak Fadil itu sudah ada di kantongnya itu untuk Pak Anies. Dari dulu orang suka ngomong gitu, sudah di kantongnya, tapi juga nggak keluar. Itu yang saya nggak suka sebetulnya. Sudah aja, kenapa nggak disebutkan aja? Dan ini nggak usah lah pakai teka-teki yang kayak gitu. Kita kan nggak pada hari Minggu untuk mengisi teka-teki dan sebagainya itu. Udah aja disebutkan aja, kenapa sih? Ini kan ya. Untuk Pak Anies ya. Untuk Pak Ganjar itu agak sulit untuk mencari wakil presidennya. Meskipun P3 sudah mengusulkan Sandiaga Uno kan untuk jadi wakil presidennya. Sandiaga diajak ke P3 itu kan untuk itu sebetulnya. Ini kan tinggal cari waktu untuk menyampaikan kepada Bu Mega. Karena yang menentukan nanti Bu Mega. Seperti juga calon presidennya, seperti juga Pak Ganjar, itu yang menentukan Bu Mega. Ini calon wakil presiden juga Bu Mega. Nah, cilakanya Bu Mega nunggu mimpi. Bu Mega ini selalu hidupnya dari mimpi-mimpi aja, mimpi bertemu bapaknya ya. Karena dia yakin betul dia masih bisa bertemu dan berdialog dengan bapaknya. Ya. Nah, ini nggak tahu kapan mimpinya Bu Mega.
Kalau mimpinya SBY kan sudah yang nggak jelas itu. Mimpi kok bisa nggak jelas gitu, diberikan oleh orang karcis tiket untuk anukan kereta api, begitu ditanya yang memberikan itu kan nanti Presiden ke-8. Presiden ke-8 itu siapa? Nggak ada yang bisa memberitahu kan. Bahkan ditanya sosoknya aja, bukan orangnya lah. Sosoknya gimana? Nggak diberitahu juga. Ini mimpi aneh sebetulnya. Saya juga sering mimpi, tapi kalau mimpi saya itu kalau nggak ketemu teman-teman yang sekarang, itu teman-teman saya dulu, waktu zaman SMA dan sebagainya. Pasti ada kelihatan kok siapa itu. Ini kok aneh banget. Makanya saya cuma nungguin mimpinya Bu Mega, bukan mimpinya Pak SBY. Mimpinya Bu Mega itu bisa-bisa wapresnya itu. Nah, kalau Pak Prabowo, saya memang nggak tahu ini. Pak Prabowo ini kan pimpinan militer. Di dalam militer itu ada 3 hal yang harus dipegang kalau mau jadi pemimpin. Yang pertama itu pinter. Yang kedua itu benar. Benar itu nggak korupsi dan sebagainya. Yang ketiga itu banter. Banter itu gigih dan sebagainya. Kalau bisa keras gitu ya. Pak SBY dulu kan nggak memenuhi syarat itu. Pinternya iya, benernya iya, tapi nggak banter. Pak SBY. Nah, biarpun dia militer ya. Nah, Prabowo berbeda. Prabowo adalah militer yang betulan. Ini terus terang aja. Jadi saya nggak tahu itu siapa yang akan jadi wapres beliau yang siap-siap kalau didamprat sama beliau dan sebagainya. Karena banter sekali satu orang ini. Ya. Jadi orang yang harus benar-benar lapang dada dan sebagainya. Saya nggak tahu tentang Caimin ya. Apakah Caimin bisa kayak gitu atau enggak. Oke, itu tentang cawapres. Nah, ini komentar saya kepada, terus terang aja ya, biarpun di sini ada Pak Hendri nantinya. Saya tuh agak dengan para pengamat itu. Kayaknya mereka tuh ngikutin aja apa yang ada sekarang. Tidak ada kreativitas untuk memunculkan nama-nama baru yang mungkin memang belum pernah disebut orang. Tetapi kalau disebut, nanti elektabilitasnya kan bisa dibikin kemudian. Ini yang saya agak itu makanya saya agak enggan baca-baca itu apa elektabilitas dari lembaga-lembaga survei. Mohon maaf loh Pak Nur, lembaga survei itu. Saya pernah dapat WA yang menurut saya menarik sekali. Ya. Kalau kemarin Argentina dan Indonesia itu bola itu diserahkan lembaga survei, yang menang tuh pasti Indonesia, bukan Argentina. Biarpun semua orang tahu yang menang Argentina, tapi kalau diserahkan lembaga survei pasti kayak gitu nanti. Makanya ya, betul. Saya dulu tertarik sekali dengan omongannya Anies. Kalau dari lembaga-lembaga survei, saya ini adalah yang paling rendah elektabilitasnya. Kenapa kok saya dihalang-halangi untuk maju? Kalau benar elektabilitasnya paling rendah kan nggak bakalan nanti juga jadi. Gitu. Jadi dia sendiri meragukan ini lembaga survei ini gimana sih sebetulnya. Itu makanya. Dan kemudian cilakannya kalau ada talk show semacam ini, ya orang-orang yang elektabilitasnya sudah ada itu yang ini kan. Kenapa nggak memunculkan orang-orang yang baru? Yang tidak ada namanya sama sekali di dalam ini. Ya. Coba Pak Budiono itu kan nggak pernah dipikirkan dulu untuk bisa jadi wakil presiden. Karena pikirannya kan dari partai politik dan sebagainya. Tiba-tiba Pak SBY memilih beliau. Nah sekarang kalau misalnya tiba-tiba Pak ini nanti siapa? Karena terus terang kalau dilakukan pemilihan presiden sekarang, yang menang itu pasti Prabowo. Terus terang. Karena nanti yang dieliminasi itu kan Anies Baswedan dan pendukungnya Anies itu pasti lari ke Prabowo, bukan lari ke Ganjar. Nah, oleh sebab itu pasti Prabowo yang menang. Jadi kalau ini, nah kenapa sih Prabowo misalnya nggak berani mengambil orang yang tidak pernah ada di ini? Contohnya bosnya Pak Didin ini, rektor IPB, itu kan orang pinter juga kan.
Arif Satria itu. Coba usulkan menjadi calon wakil presiden. Nanti sebentar lagi bisa naik sendiri elektabilitasnya. Wong bisa dibikin kok itu. Itu yang saya agak kecewa dengan para teman-teman pengamat ini yang tidak bisa keluar dari kotak-kotak itu. Pasti cuman itu saja yang diinikan. Banyak gitu. Saya nggak berani ngomong soal rektor saya karena nanti disangka promosikan rektor saya ya. Karena dia ekonom juga loh. Iya, iya. Jadi cobalah kita lihat ekonom-ekonom di luar yang sekarang banyak dibicarakan itu. Yang paling ini ideal itu sebetulnya kalau Anies ngambil Sandiaga Uno. Karena dulu pernah bersama-sama untuk DKI. Tapi kan nggak mungkin. Karena Sandiaga sudah diambil oleh P3. Dan P3 adalah partai koalisi. Jadi nggak akan ini kan. Jadi P3 itu hanya ini kan Sandi. Kalau Sandi nanti nggak diterima oleh Ganjar karena mimpinya Bu Mega mungkin nanti mungkin akan pindah ke Prabowo atau mana gitu yang masih didukung oleh presiden yang sekarang oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kan jujur aja cuman endorse 2 orang itu aja ya. Cuman nggak terang-terangan aja. Ini yang saya nggak suka terus terang. Kenapa sih orang nggak mau terang-terangan aja katanya. Udah suasananya kayak gini, terang buka aja semuanya, nggak usah pakai kantong-kantong dan sebagainya di saku dan sebagainya. Itu aja Pak Nur yang sebagai awalnya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi ini benar-benar ingin seperti Bung Karno almarhum, ya. Oleh sebab itu dia bikin nawacita. Nawacita itu kan berasal dari nawaksaranya Bung Karno yang ditolak oleh MPR itu. Ya, pertanggungan jawabnya Bung Karno yang ditolak oleh. Jadi ngikut-ngikutin aja. Nawaksara menjadi nawacita gitu kan 9 semuanya. Nah, terus kemudian yang kedua, dia juga ingin membuat monumen yang langgeng gitu. IKN itu kan mau dibikin itu seperti waktu Bung Karno bikin ini Monumen Nasional dan ini Stadion GBK yang Temu Gelang itu. Itu juga kita nggak punya duit loh waktu itu, ya, sehingga akhirnya terpaksa nyetak uang, inflasinya jadi tinggi dan sebagainya. Ini juga gitu, kita nggak punya duit sebetulnya, IKN dipaksakan supaya nanti ini. Nah kalau itu semuanya kita pegang, maka terus terang nantinya pemerintahan yang baru itu harus punya orang-orang yang bisa meyakinkan dunia luar bahwa mereka berhasil. Dulu keberhasilan Pak Harto ini pada waktu dia ngangkat Wijoyo menjadi Menko Perekonomian, dan kemudian Wijoyo kan bisa meyakinkan Bank Dunia dan sebagainya supaya kita nggak buru-buru membayar hutang kita. Grace periodnya bisa menjadi 20 tahun. Nah, kita punya nggak nanti orang-orang di bidang ekonomi? Kalau wakil presidennya tidak terlalu pakar di bidang ekonomi, bisa meyakinkan orang-orang luar nggak kita untuk ini? Jadi itu yang penting sebetulnya. Kalau kembali kepada wakil presiden, makanya sangat tergantung sekali ya siapa aja. Sebaiknya segera diumumkan gitu sehingga diskusi yang berikutnya juga orang bisa lebih ini kan memilih siapa presiden dan wakil presiden yang cocok untuk masa-masa seperti sekarang ini.